البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-hadits tsani wa tis'un ba'da 700 792. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi'. Saya melihat Rasulullah SAW makan dengan menggunakan 3 jari. Fa idza faragha la'iqaha. Kemudian apabila beliau selesai dari makan tadi, beliau menjilati jari jemari beliau. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 3 jalur, semuanya adalah dari anak Ka'ab bin Malik. Alal khilaf, apakah dia Abdurrahman ataukah Abdullah? Dan memang semuanya Abdullah dan Abdurrahman itu sama-sama kibarut tabi'in yang hebat, yang banyak periwayatannya. Sama-sama ulama besar, Abdullah dan Abdurrahman. Baik. Walaupun yang berkali-kali muncul di dalam Musnad Imam Ahmad yang dari sanad tiga madhab itu adalah yang Abdurrahman, yaitu riwayat Imam Ahmad dari Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik. Inna nasamatal mu'min ta'kulu min simaril jannah. Ini termasuk salah satu hadis yang sangat dikagumi para ulama karena ada 3 imam madhab di situ, dan itu banyak di dalam Musnad Imam Ahmad. Ahmad dari Syafi'i dari Malik dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik. Nah, ini di hadapan kita ini diperselisihkan, apakah dia Abdullah ataukah Abdurrahman, tak masalah. Baik, dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, nah ini anak-anak boleh menebak kunyahnya siapa Ka'ab bin Malik. Coba salah tak apa, karena kunyahnya ada 4. Nah, boleh betul kok 1 atau 2. Abu siapa kira-kira? Boleh kunyah lebih dari 1 boleh, tapi jangan kunyahnya banyak-banyak. Anak Abu Alaf. Abu Alaf. Siapa? Abu siapa? Ya, Abu siapa? Siapa yang tebak? Tak apa, salah tak apa. Insya Allah menebak betul karena kunyah beliau banyak memang. Apa? Oh, ternyata tak betul. Tak apa. Siapa yang coba lagi? Yang lebih mudah. Pakailah kunyah sendiri, jumpa tuh. Siapa? Abu siapa? Ya, Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Muhammad. Ditunggu-tunggu tak ada yang cakap. Baik. Ini boleh, kunyah lebih dari 1 boleh, nggak masalah. Janji bukan untuk membuat orang bingung. Kadang orang kesukaan lain-lain, berubah-berubah. Nah, beliau ini termasuk sahabat minas sabiqin al awwalin, minal ansor. Ya, beliau dari Dari Bani Sulaim. Bani, istilahnya Dari Bani Salamah as-Salami, bukan Sulaim, as-Salami. Dan beliau ini masuk Islam ikut baiat Nabi pada waktu baiat Aqabah, jadi jauh sebelum Nabi berhijrah. Pada waktu perang Badar beliau tidak ikut karena Nabi memang mensyaratkan yang ikut hanyalah yang kendaraannya ada di situ waktu itu. Adapun dalam perang Uhud beliau ikut, dan semua perang beliau ikut kecuali perang Tabuk. Memang qadarallahu wa syaa fa'al, ma'ruf apa yang terjadi itu, dan telah turun ayat yang menunjukkan Allah telah menerima taubat beliau. Beliau wafat di masa-masa Ali bin Abi Thalib terbunuh. Jadi umur beliau sangat panjang sampai beliau buta. Ini Ka'ab bin Malik memiliki riwayat banyak. Di antaranya adalah hadis yang di hadapan kita ini, masalah adab-adab makan. Di sini beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi'. Saya melihat Rasulullah SAW makan menggunakan 3 jari. Ini menunjukkan disunahkannya makan itu adalah dengan 3 jari, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam Ikmalul Mu'lim. Karena kalau lebih dari itu, ini menunjukkan Menunjukkan rakus, menunjukkan sangat rakus terhadap dunia. Kecuali kata
beliau apabila makanannya itu susah dipegang dengan 3 jari, mungkin karena terlalu cair. Nah, itu boleh dengan lebih dari 3 jari. Dan ini pula yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan juga disetujui oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Walaupun ini hadisnya dalam Muslim, tapi Al-Hafidz juga membahasnya. 3 jari itu jari yang mana? Nah, disebutkan di beberapa riwayat yaitu apa? Nah, itu. Jari jempol, ibu jari memang untuk memegang. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah. 3 yang Itu agak sukar. ini saja. Nah, yang dibahas di dalam syarah itu termasuk apa? Jari tengah. Berarti apa? Memang dari ibu jari. Dari ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Kata Imam Nawawi, demikian pula kalau makanannya adalah berupa marot, ada sup atau yang seperti itu, jelas apa? Ini memerlukan lebih dari 3 jari. Al-Hafidz juga menyebutkan riwayat-riwayat yang menunjukkan sebagian sahabat makan dengan 4 jari atau 5 jari, yaitu tatkala diperlukan. Mungkin apabila butirannya kecil, berupa apa? Mungkin nasi atau gandum atau yang seperti itu, yang memang memerlukan tambahan jari yang lain. Dan itu dibahas oleh banyak dari para fuqaha, yaitu boleh. Dan bahkan apa? Disebutkan oleh Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala di dalam syarah beliau terhadap Sunan Tirmidzi, telah sahih bahwasanya Rasulullah SAW makan itu dengan memegang tulang paha tulang paha apa itu namanya? Kambing. Dan jelas memegang itu adalah dengan telapak tangan. Jelas telapak tangan membantu, menunjukkan boleh dengan telapak tangan juga. Intinya sesuai keperluan. Kalau perlu ya perlu, tapi tak perlu tangan dibantu dengan kaki. Nah, itu entah seperti apa makanannya. Kaki untuk apa? Menolak biar kepala kucing jangan dekat-dekat. Kita tolak dia. Kadang kucing tak sabar. Intinya adalah ini adalah diantara bentuk zuhud dan bentuk qanaah dan tidak rakus, tidak jasyak kata para pensyarah tadi, yaitu tidak menunjukkan rakus. Tak apa, habis ini makan lagi sampai selesai. Maka cukup dengan 3 jari. Cuma yang susah adalah apa? Biasanya di pondok Yaman kadang yang menyerbu itu anak-anak kampung juga, ngaji tapi makan ikut. Nah, ini masalah. Sehingga apa? Kadang kalau kita lambat sedikit, mereka makannya langsung apa? Dengan 5 jari dan penuh. Jadi susah. Jadi terkadang sebagian ikhwah ya sudah kita agak cepat sedikit dan dengan jari yang lebih banyak, karena apa? Daripada nanti kalah cepat. Kadang mereka datang untuk apa? Bawa lari ayam, langsung udah belah. Kita cuma dapat nasi dan kentang aja. Pada waktu buka puasa itu. Habis itu tak ikut ngaji ya, cuma ikut makan. Ini menyusahkan. Lihat keperluan, tapi sunnahnya adalah dengan 3 jari. Kalau Syekh Albani rahimahullah di sebagian syarah beliau itu, beliau mengatakan kalau sekarang memakai sudu, ini bagus karena apa? Cukup dengan 3 jari kan kalau sudu. Nah, ini juga membantu. Indonesia bilang apa sendok, tapi kalau di sini sendok ya besar sekali itu. 3 jari tapi apa? Hitunya besar mulutnya. Kemudian disebutkan di sini fa idza faragha la'iqaha. Kemudian apabila beliau selesai, ini di dalam balaghah masuk dalam bab apa itu? Al-iqtisar, yaitu meringkas. Jelas apa? Selesai dari apa? Selesai dari aklih, selesai dari makan. Tidak disebutkan selesai dari apa, tapi ma'ruf. Tatkala pembicaraannya adalah masalah makan, maka apa ini namanya, yaitu mu'allaknya atau ma'mulnya itu dihapus, faragha min aklih atau yang seperti itu. Dan ini bagian dari balaghah. Karena apa? Karena yang paling disukai dari suatu kalimat adalah ma qalla lafdhuhu wa dalla ila makna, yaitu yang lafadznya sedikit tapi menunjukkan pada makna. Kalau sudah tahu maksudnya maka dihapus sebagiannya pun sudah cukup. La'iqaha, beliau menjilatnya, yaitu apa? Menjilat jari jemari. Hikmahnya apa? Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim itu, yaitu muhafadzatan alal barakah wa tanzifan laha, yaitu memelihara keberkahan, jangan sampai
ternyata apa? Sebagian keberkahan itu menempel di jari-jari kita. Tahu-tahu kita cuci, dalam keadaan belum kita jilat jari kita. Maka demi mendapatkan berkah, maka kita menjilat jari tersebut. Yang kedua adalah untuk membersihkan jari itu. Karena terkadang, terutama di tempat-tempat yang susah air, tidak sempat untuk, tidak mampu mencari air. Bagaimana membersihkan tangan itu? Ya tentunya dijilati. Dan agar tidak digigit oleh hewan-hewan di malam hari waktu kita tidur, sebagaimana di sebagian riwayat itu. Ini adalah demi menjaga nikmat sekaligus menjaga tangan kita dari sesuatu yang akan membuat dia mungkin terkena madarat kalau makanan itu masih menempel. Baik. Makanya disebutkan di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga, qabla ayyam sahaha, yaitu sebelum Rasulullah SAW mengusap jari itu, mungkin dengan mindil, dengan sapu tangan, atau kalau sekarang dengan tisu, atau mungkin mencuci dengan air dan sebagainya. Baik. Makanya Al-Hafidh Imam Abu Dawud As-Sijistani di dalam Sunan beliau memasukkan masalah hadis-hadis menjilat jari itu di dalam bab al-mindil. Dalam cetakan yang lain al-mindil ingdat ta'am, yaitu menunjukkan yaitu boleh menggunakan sapu tangan untuk membersihkan tangan, tapi ini bila yaitu setelah kita menjilati jari kita tadi. Nah, setelah itu boleh menggunakan sapu tangan. Dan itu banyak sekali riwayat-riwayat menunjukkan para sahabat juga memiliki sapu tangan untuk membersihkan tangan. Tapi itu setelah menjilati jarinya tadi. Dan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di antara hikmah menjilat jari adalah yaitu adamul istihanah bit ta'am mahma qal, yaitu tidak menghina makanan walaupun sedikit, tinggal yang menempel di jari itu pun jangan dihinakan, tetap dijilat, tetap diambil. Tidak seperti sudut pandang orang-orang yang mungkin orang-orang yang terdidik dengan budaya-budaya barat, itu menjijikkan atau ini rakus. Kenapa sampai yang di jari pun dijilati? Ini bukan rakus, ini kita menjaga nikmat Allah Ta'ala. Ya, rakus adalah orang-orang yang tidak merasa cukup dengan makanan halal, tapi bahkan makan khinzir, makan anjing seperti kalian. Nah, itulah yang rakus sebenarnya. Wahai orang-orang barat itu, orang kufar. Yang kufar, yang muslim ya baik insya Allah. Jadi ini bukan masalah kerakusan, tetapi ini adalah menjaga nikmat, mengikuti sunnah Nabi, mencari keberkahan dan sebagainya. Baik. Ada kalimat yang sangat keras dari Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dalam syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan orang-orang yang kemewahannya itu telah merusak pemikiran mereka menganggap bahwasanya ini adalah menjijikkan. Kata beliau, ini tidak menjijikkan, karena yang kita jilat itu makanan yang tadinya juga dimakan di pinggan juga. Itu adalah makanan kita sendiri, dan air liurnya juga air liur kita sendiri. Apanya yang menjijikkan? Yang menjijikkan adalah budaya kalian yang mungkin menjilat, bahkan dijilati anjing, air liur anjing. Itulah yang layak dikatakan menjijikkan, bukan air liur kita sendiri yang bahkan itu di mulut kita sendiri. Tidak ada yang menjijikkan untuk yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ilahuna wallahu a'lam.